Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan salam semangat untuk para Bapak Ibu guru penggerak. Bertemu lagi dengan saya, Winnie Sri Budiarti SPD, calon guru penggerak angkatan ke-9. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tugas 1.1a.8, yaitu tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam kerangka modul 1.1 ada beberapa alur. Yang pertama, mulai dari diri, yaitu melakukan sebuah refleksi diri sejauh mana kita mengenal dan memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, eksplorasi konsep, yaitu kita akan berlatih memberikan perspektif kritis berdasarkan pemahaman dan internalisasi kita terhadap konsep filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, ruang kolaborasi, yaitu berkolaborasi sesama calon guru penggerak dalam menemukanali nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu dan anggota masyarakat. Yang keempat, demonstrasi kontekstual, yaitu mendesain sebuah strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Yang kelima, elaborasi pemahaman, yaitu calon guru penggerak mendapatkan penguatan pemahaman tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dan yang keenam, koneksi antar materi, yaitu calon guru penggerak mampu membuat kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara membedakan antara pendidikan dan pengajaran. Pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Untuk pengajaran, bagian dari pendidikan, yaitu merupakan proses dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Dasar-dasar pemikiran yang dianut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan yang menuntun, yaitu pendidik dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat anak agar dapat memperbaiki lakunya sehingga bisa mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Yang kedua, pendidikan yang berpihak pada anak, yaitu pembelajaran yang memberikan keleluasaan dan kemampuan mengakomodasi kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya. Yang ketiga, anak bukan kertas kosong. Artinya, anak bukanlah kertas putih kosong yang bisa digambar oleh orang dewasa, akan tetapi anak lahir dengan kekuatan kodrat. Yang keempat, pentingnya budi pekerti, yaitu perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kemauan, sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Yang kelima, kodrat alam dan kodrat zaman, yaitu pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat di lingkungan mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Yang keenam, petani kehidupan, yaitu peran pendidik seperti petani dan anak-anak seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani pada lahan yang disediakan. Hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Dulu saya beranggapan bahwa pembelajaran itu harus berpusat pada guru dan murid diperlakukan dengan cara yang sama walaupun memiliki karakter yang berbeda. Kemudian, ketuntasan belajar murid dilihat dari nilai KKM dan aspek kognitif saja. Dan saya pun selalu mengeluh apabila ada murid yang tidak mencapai KKM
ketuntasan materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid, dan pembelajaran lebih banyak menulis dan mengerjakan tugas. Ada beberapa hal yang berubah dari pemikiran perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1. Di antaranya, yang pertama, pembelajaran lebih melibatkan murid, artinya murid lebih aktif. Yang kedua, memberi kesempatan pada murid untuk tumbuh sesuai potensinya. Yang ketiga, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Dan yang keempat, pendidik harus lebih sabar dan tulus dalam menuntun murid. Selanjutnya, saya menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu melakukan beberapa praktek. Harapan saya ke depannya adalah pendidik bisa meningkatkan segala potensi murid, karena pada dasarnya semua anak itu hebat. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan.